Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada hari-hari ini, banyak pihak yang berpendapat bahwa menjadi orang Kristen itu sungguh mudah, karena tinggal baptis dan kemudian sah menjadi Kristen. Memang saudara-saudaraku, saat ini banyak orang Kristen di dunia ini, bahkan mungkin mayoritas yang beridentitaskan Kristen itu mayoritas di dunia ini, saudara-saudaraku. Tetapi ternyata Tuhan sudah berfirman, memang banyak yang dipanggil sebagai orang Kristen, tetapi ternyata hanya sedikit yang dipilih oleh Tuhan, yang berkenan di hadirat Tuhan. Yang terpilih itu pun masih dimurnikan, diuji. Apakah sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh layak berkenan di hadirat Tuhan di dalam hidupnya? Yang terpilih, yang sedikit tersebut juga harus melalui jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Maksudnya jalan yang sempit adalah jalan yang perlu diperjuangkan, jalan yang tidak mudah, yang tidak instan. Jadi saudara-saudaraku, di masa akhir zaman nanti banyak orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, yang mengatakan kepada Tuhan bahwa sudah aktif pelayanan, sudah menjadi pengurus gereja, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi majelis pelayanan yang sungguh spektakuler, bahkan memiliki karunia penyembuhan, karunia berkhotbah yang luar biasa, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia membuat mujizat, karunia mengusir setan. Tetapi ternyata di akhir zaman nanti ditolak Tuhan. Karena apa? Walaupun mereka mengatakan Tuhan, Tuhan, mengatakan aktif dalam pelayanan semasa hidupnya, bahkan bisa bernubuat, bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat, bisa mengusir setan, tetapi ditolak Tuhan karena semua karunia yang diberikan Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa firman Tuhan juga mengatakan, hindari dari keinginan mata, keinginan daging, juga keangkuhan hidup. Saudara-saudaraku, hati-hatilah dengan sesuatu yang duniawi. Harta memang tidak salah, kepopularitasan juga tidak salah, kedudukan tidak salah. Tetapi hati-hatilah saudara-saudaraku, bahwa kedudukan baik itu di dalam lembaga kerohanian sekalipun itu juga bisa menjatuhkan. Demikian pula kekayaan, saudara-saudaraku. Kekayaan harta itu tidak berdosa, tidak salah. Tetapi hati-hati dan waspadalah bahwa dengan kekayaan itu juga bisa menjatuhkan. Cinta juga tidak salah, tetapi juga dengan cinta manusia juga bisa jatuh. Jadi hati-hatilah di dalam memiliki harta, cinta, dan tahta, saudara-saudaraku. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hindari keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi saudara-saudaraku, marilah mumpung masih ada kesempatan, kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kudus, karena orang yang dapat melihat Tuhan, yang bersama Tuhan, itu adalah orang yang kudus hidupnya. Jadi jangan sampai hidup kita suam-suam kuku, hidup setengah-setengah. Tapi harus sungguh-sungguh semua pelayanan kita, hidup kita adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, saya pernah mengalami, saudara-saudaraku, saya pernah hampir gila, saya pernah hampir mati, saya hampir ke neraka. Padahal saya di dalam hidup saya hampir selalu pelayanan. Saya menjadi guru sekolah minggu, menjadi guru agama, menjadi ketua pemuda, menjadi majelis. Tetapi Tuhan tidak berkenan karena saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan hidup saya. Saya belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Saya belum mengundang Tuhan hadir di dalam hidup saya. Tetapi Tuhan Maha sayang kepada saya dijewer karena saya dulu tegar tengkuk, keras hati, keras kepala. Dan dengan jeweran Tuhan itu saya diberikan kesempatan hidup untuk bertobat
Dan saya saat ini sungguh-sungguh takut, saudara-saudaraku. Saya takut masuk neraka, saudara-saudaraku. Saya ingin masuk surga, saya ingin hidup bersama Tuhan yang kudus. Maka saat ini saya berusaha untuk sungguh-sungguh hidup kudus demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah. Jangan hidup demi kemuliaan diri sendiri. Jangan hidup untuk kepentingan diri sendiri. Marilah segala kedudukan, harta, dan cinta adalah demi kemuliaan nama Tuhan semata. Jangan kita mencuri kemuliaan nama Tuhan. Jangan mengingini hal-hal yang bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hindari saudara-saudaraku. Karena walaupun kita aktif, walaupun kita lama menjadi orang Kristen, tetapi kita akan ditolak Tuhan di akhir zaman nanti. Kita tidak bersama Tuhan. Dan itu akan menjadi kerugian yang luar biasa bagi kita. Jadi mari saudara-saudaraku, sekali lagi, marilah kita hidup dalam Tuhan, hidup kudus, hidup bersama Tuhan, agar di akhir zaman kita diterima Tuhan, dan kita hidup bersama Tuhan dalam kebahagiaan bersama Tuhan di surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.